Salam saudaraku, puji Tuhan. Hari ini kita memasuki seri ketiga tentang gereja dalam bagian yang ke-10. Berarti kita sudah memasuki bagian terakhir berbicara tentang gereja sebagaimana saya sampaikan pada awalnya 10 seri tentang gereja. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Hari lepas hari kami boleh melewati hari-hari kami dan mensyukuri sebab Engkau Tuhan yang telah memanggil kami, memilih kami menjadi orang-orang yang percaya dan menyembah-Mu ya Tuhan. Dan pada hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terangi hati pikiran kami, penuhi kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat memahami dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita berbicara tentang orang-orang pilihan Allah. Gereja adalah orang-orang pilihan Allah atau umat pilihan Allah. Firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 2 ayat 10 berbunyi demikian. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saudara yang kasih Tuhan, dalam suratnya yang kedua ini kepada Timotius, Rasul Paulus menyampaikan bahwa pemberitaan Injil yang dilakukannya memang menanggung banyak penderitaan, menanggung banyak kesulitan. Tetapi dia melakukannya itu hanya karena orang-orang pilihan Allah. Dia harus pergi memberitakan Injil karena dia tahu ada orang-orang pilihan Allah yang akan dijumpainya, yang akan diberitakannya dengan Injil. Namun dia bukan hanya pergi untuk memberitakan Injil saja. Kepada Titus, dia mengirim surat. Dia berkata kepada Titus dalam Titus pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jadi Paulus juga memelihara iman orang-orang pilihan Allah itu, tentunya dengan berbagai cara, dengan mengirim surat, dengan menempatkan orang-orang yang dipercaya untuk mengembalakan jemaat-jemaat yang telah dirintisnya. Rasul Paulus meyakini bahwa orang percaya, yaitu jemaat Tuhan, adalah orang yang telah dipilih Allah. Mereka adalah umat Allah, umat pilihan Allah. Itu sebabnya ia juga memelihara iman orang-orang pilihan Allah itu. Yesus juga berkata bahwa ia telah memilih orang-orang yang percaya. Jadi sebenarnya dan sesungguhnya adalah kita telah dipilih oleh Yesus Kristus. Dia berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Saya membaca bagian A. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara pun dikasih Tuhan, ini jelas sekali. Yesuslah yang memilih kita. Di dalam teks aslinya bahwa kata kerja memilih di sini baik. Kata kamu memilih aku memilih kamu, menggunakan kata kerja bentuk yang medial. Itu artinya bahwa bukan kamu yang memilih bagi dirimu Yesus itu, tetapi Yesuslah yang memilih bagi dirinya engkau, saudara, dan saya. Kita dipilih oleh Yesus sendiri, untuk Yesus sendiri. Nah, sebagai orang pilihan tentunya Yesus tidak mungkin salah. Sebab apa? Sebab firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat, kita dipilih sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus, ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
Jadi jelas sekali bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan, dan dikatakan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dan pada akhirnya semua orang-orang pilihan Allah, orang-orang pilihannya itu, tujuan dari semuanya itu adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Rasul Paulus juga menulis kepada jemaat di Roma, dikatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Semua orang-orang pilihannya. Saudara dan saya adalah umat pilihan Allah, dengan tujuan supaya kita menjadi sama seperti Kristus, supaya kita akhirnya dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, bersyukurlah setiap saat, sebab Anda dan saya adalah orang-orang pilihan Allah. Hiduplah selalu dalam Kristus. Supaya apa? Supaya setiap hari kita hidup berpadanan dengan Injil itu, dan kita semakin menyerupai Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.